Halo para sahabat YouTube, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, admin bakal nge-review film yang berjudul 211 yang rilis pada tahun 2018 yang diperankan oleh Nicolas Cage sebagai Mike. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang menghadapi perampokan bank. Penasaran dengan alur filmnya? Langsung aja, check it out. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Langsung saja, film diawali dengan seorang wanita yang sedang melakukan transfer uang. Ia bersama dengan seorang pria yang bernama Donovan. Donovan ini adalah seorang CEO dari perusahaan konstruksi terbesar di negara tersebut. Saat mereka selesai melakukan transfer, mereka bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka hampir sampai di mobil, tiba-tiba mobil dari pengawal Donovan meledak. Para pengawal Donovan pun bersiaga mengantisipasi serangan selanjutnya. Benar saja, para pelaku yang tadi meledakkan mobil kini menembaki pengawal Donovan. Pengawal Donovan pun bisa dikalahkan dengan mudah. Pada saat Donovan akan melarikan diri dengan menggunakan mobil, tiba-tiba datang alat berat dari arah depan dan membuat mobil yang dikendarai Donovan ringsek. Anjir, ringsek, kayak kaleng kerupuk aja. Ternyata Donovan belum mati. Dia keluar dari mobil. Di sana Donovan baru mengetahui ternyata yang melakukan serangan adalah mantan anak buahnya dulu. Mereka datang untuk meminta jatah uang yang sudah dijanjikan Donovan selama 2 tahun. Tetapi Donovan tidak memberikannya. Mereka pun mengancam Donovan dan akhirnya Donovan memberitahu bahwa uang yang mereka minta berada di bank di luar negeri. Mereka yang sudah mengetahui lokasinya seketika itu langsung membunuh Donovan. Lalu scene pindah di sebuah pasar. Di sana kita diperlihatkan wanita berjilbab merah yang akan melakukan transaksi pertukaran barang. Saat hampir terjadi pertukaran barang, tiba-tiba datang mobil tentara yang langsung membawa wanita itu masuk ke dalam mobil. Wanita ini bernama Rosie. Ia adalah polisi internasional atau Interpol. Di dalam mobil Rosie merasa kesal karena penyamarannya untuk menangkap penyelundup gagal. Lalu ia mendapat telepon dari atasannya dan diberi tugas untuk menyelidiki kematian Donovan. Lalu film pindah di sebuah kota, di mana ada seorang polisi yang bernama Mike yang diperankan oleh Nicolas Cage. Mike ini polisi senior, dia belum lama kehilangan seorang istri karena meninggal. Mike memiliki seorang anak yang bernama Lisa. Lisa ini istri dari seorang polisi juga yang bernama Tommy. Hari ini Mike dan Tommy akan melakukan patroli bersama. Bapak dan menantu. Lanjut, scene pindah di sebuah tempat, di mana Rosie menghampiri pemilik toko senjata yang baru akan buka. Di sana Rosie meminta keterangan kepada pemilik toko, karena pemilik toko ini adalah teman dari salah satu pelaku pembunuhan Donovan. Di sana Rosie dikasih alamat para pembunuh tersebut. Pindah ke sebuah sekolah, di mana ada anak yang culun banget, namanya Kenny. Kenny ini sedang berbicara di depan cermin sendirian. Tiba-tiba, ada sekelompok anak yang datang dan memasukkan Kenny ke toilet. Kenny yang merasa terdesak, lalu memukul salah satu dari anak tersebut. Setelah memukul anak tersebut, Kenny langsung pergi. Keesokan harinya, ibunya Kenny dipanggil oleh kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah menjelaskan tentang kelakuan yang dibuat oleh Kenny. Kepala sekolah mengatakan jika Kenny bakal dikeluarkan karena perbuatannya tersebut. Tetapi ibunya Kenny tidak terima karena bukan anaknya yang memulai duluan. Setelah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya Kenny tidak jadi dikeluarkan. Akan tetapi, Kenny wajib mengikuti polisi berpatroli selama seharian. Di sebuah gudang di luar kota,
Para pembunuh yang tadi membunuh Donovan berkumpul dan merencanakan perampokan bank sesuai yang dikatakan sama Donovan tadi. Di tempat ngopi, salah satu perampok ini sedang mempersiapkan bom. Fungsinya sih ntar buat ngalihin perhatian polisi saat mereka beraksi. Mike dan Tommy sebelum berangkat patroli seperti biasa mereka pergi ke kantor terlebih dahulu. Sesampainya di kantor, Tommy langsung melihat agenda patroli. Di sana Tommy mengetahui bahwa hari ini mereka harus bersama dengan seorang anak. Mike dan Tommy yang mengetahui hal tersebut langsung menemui anak yang nantinya akan ikut mereka berpatroli. Anak itu adalah Kenny. Mereka bertiga pun memulai patroli pada hari itu. Para perampok pun yang tadi sudah bersiap-siap kini tengah dalam perjalanan menuju bank. Sesampainya di depan bank, mereka langsung masuk dan menyandra semua orang yang berada di situ. Mereka yang berjumlah 4 orang tidak masuk semuanya. Masih ada 1 orang yang berjaga di mobil. Dia adalah orang yang meletakkan bom di tempat ngopi tadi. Lalu mobil patroli yang dikendarai Mike dan Tommy mampir di sebuah tempat makan untuk membeli makanan yang berada di depan bank tersebut. Mike dan Tommy awalnya tidak curiga dengan mobil tersebut, tetapi Mike melihat ada hal yang tidak beres. Mike dan Tommy langsung menuju ke arah mobil tersebut, sementara perampok yang ada di dalam mobil sudah merasa panik karena ada seorang polisi yang mendekat. Saat Mike hampir sampai, perampok itu meledakkan bom yang sudah dipasang tadi. Niatnya sih biar Mike dan Tommy pergi dari situ. Ternyata mereka tetap di situ. Perampok sudah panik. Mereka kini menyiapkan senjata buat menembaki Mike. Seketika Mike langsung mundur, tetapi perampok itu masih terus menembaki mereka. Sial bagi Mike. Saat mobilnya akan mundur, ternyata mobilnya menabrak mobil lain. Mobil mereka pun tidak terkendali. Mike lalu keluar dari mobil dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Sementara itu, Tommy dan Kenny masih terjebak di dalam mobil. Sial bagi Tommy, karena saat mau keluar dari mobil, sabuk pengamannya macet. Daelah, kenapa juga ini sabuk? Aksi tembak-tembakan masih berlangsung dan Tommy akhirnya bisa keluar dari mobil setelah memotong sabuk pengamannya dan disusul oleh Kenny. Saat Tommy dan Kenny berlari, perampok itu berhasil menimpa kaki Tommy yang membuatnya pendarahan. Para perampok yang berada di bank pun mulai panik karena situasinya tidak sesuai dengan rencana mereka. Mike berhasil menembak kaki perampok dan membuat perampok itu kewalahan. Perampok itu mencoba melarikan diri dengan menggunakan mobil, tapi Mike berhasil menembaknya dan membuat perampok itu mati. Lalu Sin pindah ke rumah sakit, di mana para dokter yang mendengar adanya ledakan bom, kini mereka bersiap-siap untuk membagi tugas masing-masing. Rosie yang mendengar kabar adanya bom yang meledak, langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Rosie meminta keterangan dari salah satu karyawan. Di sana dia memberikan beberapa lembar foto dan ternyata benar. Kalau yang meledakkan bom tersebut adalah orang-orang yang sedang dicari oleh dia. Bala bantuan untuk Mike dan juga Tommy datang dan terjadilah tembak-tembakan antara polisi dan juga para perampok yang berada di dalam bank. Tommy yang dalam kondisi kritis berusaha membuat video untuk istrinya. Dia takut kalau nanti mati dia tidak bisa mengucapkan kata-kata terakhir. Lalu teman-teman Tommy datang dan membawa Tommy ke rumah sakit. Lisa yang diberitahu ayahnya jika Tommy tertembak dan dibawa ke rumah sakit langsung menuju ke sana. Film pindah ke dalam sebuah bank. Di sana, para perampok sedang menyusun rencana bagaimana caranya mereka bisa keluar dari situ. Sampai malam tiba, para perampok belum bisa keluar dari sana.
tim SWAT mencoba untuk masuk ke dalam bank dengan peralatan lengkap. Sesampainya di dalam bank, mereka semua berhasil ditembaki dan mereka akhirnya semuanya mati. Para perampok pun mencoba keluar dari bank. Ternyata di luar masih banyak polisi yang bersiaga. Dan 2 dari 3 perampok itu pun tewas. Sekarang tinggal perampok terakhir yang belum keluar. Saat mereka akan menyelamatkan Kenny, tiba-tiba perampok yang terakhir keluar dan menembaki Mike dan juga temannya. Saat Mike terpojok dan hampir saja ditembak oleh perampok itu, Kenny langsung saja menembak perampok itu dan membuatnya tak berdaya. Ditambah lagi, perampok itu juga ditembak oleh Rosie dan perampok itu pun tewas. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan. Film diakhiri dengan Mike yang berkumpul dengan keluarga dan sahabatnya yang berada di rumah. Film pun selesai. Sungguh akhir yang sangat in the high.